Hai teman-teman, pada video ini saya akan menerangkan terkait materi membaca kritis. Yang pertama adalah pengertian membaca. Membaca adalah suatu upaya mempelajari kata, huruf-huruf, simbol, dengan menerapkan keterampilan kognitif dalam proses untuk memperoleh pengertian dan pemahaman dari suatu bacaan. Masuk pada pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah kegiatan yang tidak sekedar untuk mengetahui informasi bacaan, tetapi lebih dari itu. Pembaca diharapkan dapat mengevaluasi kebenaran fakta dan mampu menganalisis maksud penulis secara logis. Nah, setelah itu kita masuk pada tujuan membaca kritis. Tujuan yang pertama yaitu pembaca mampu memahami maksud dari penulis. Nah, tujuan yang kedua yaitu pembaca mampu memahami organisasi dasar tulisan. Dan yang ketiga, pembaca mampu menilai penyaji dan penulis. Dan yang terakhir, pembaca mampu menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Yang berikutnya, kita akan mempelajari tentang langkah-langkah membaca kritis. Nah, untuk yang pertama, yaitu mengerti isi bacaan, yaitu mengenali fakta dan menginterpretasikan isi bacaan. Langkah yang kedua yaitu menguji sumber penulis. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber bisa dipercaya, benar, sesuai bidangnya, termasuk menguji tujuan, hipotesis, pembuktian, serta pendapatnya. Yang ketiga, adanya interaksi antara penulis dan pembaca. Hal ini dimaksudkan pembaca harus dapat memahami maksud penulis dan dapat membandingkan dengan pendapat orang lain serta membandingkan dengan pendapatnya sendiri. Yang keempat, menerima atau menolak. Sebagai pembaca yang kritis, tentunya kita harus dapat mengambil sikap antara menerima, menolak, atau bahkan menunda. Kita juga dapat mencurigai, meragukan, mempertanyakan, atau tidak mempercayai suatu sumber yang kita baca. Yang selanjutnya, berpikir secara kritis. Lalu, lihatlah apakah yang ada di balik kata-kata itu. Dan yang berikutnya ada cermati logika penulis yang tidak logis. Dan yang terakhir, jangan bingung. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap perbandingan yang tidak memenuhi persyaratan. Juga waspada terhadap kata-kata yang mempunyai sifat berlebihan. Serta perhatikan pernyataan yang dibaca secara tidak emosional. Setelah mengerti tentang langkah-langkah untuk membaca kritis, kita buka teknik SQ3R yang merupakan singkatan dari survey, question, read, recite, dan review. Apakah itu? Survei. Nah, survei ini adalah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan bacaan. Oke, question, yaitu kita menyusun pertanyaan-pertanyaan yang jelas, singkat, dan relevan dengan bagian-bagian teks yang telah ditandai pada langkah pertama atau pada langkah survei. Yang ketiga, read atau membaca. Dalam langkah ini, kita akan membaca secara aktif dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disusun. Yang keempat, recite. Recite adalah menyebutkan atau menceritakan kembali jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Itu dilakukan tanpa membuka catatan jawaban sebagai yang telah dituliskan dalam langkah ketiga.
Dan yang terakhir adalah review, yaitu peninjauan ulang terhadap keseluruhan pertanyaan dan jawaban yang telah diperoleh, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan yang singkat tetapi dapat menggambarkan seluruh jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Lalu pada subah berikutnya, kita perlu mengetahui alasan kita membaca kritis, yaitu dengan mengetahui manfaat dari membaca kritis. Manfaat yang pertama adalah kita akan mendapat kemampuan mengingat yang lebih kuat sebagai hasil usaha memahami berbagai hubungan yang ada di dalam bacaan itu sendiri, dan hubungan antara bahan bacaan itu dengan bacaan lain atau dengan pengalaman membaca kita. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isu bacaan. Dan yang ketiga adalah pemahaman yang mendalam dan keterlibatan yang padu sebagai usaha menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan bacaan. Yang berikutnya, tentang kegiatan membaca kritis. Nah, membaca kritis ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama, membaca dengan berpikir. Hal ini dilakukan dalam membaca dengan memikirkan persoalan-persoalan atau fakta-fakta yang ditampilkan dalam bacaan. Dan yang kedua, membaca dengan menganalisis. Dengan menganalisis, pembaca bisa mengetahui apakah gagasan atau fakta yang dikemukakan pengarang sungguh bersumber dari informasi yang benar-benar akurat atau tidak. Pembaca juga bisa memisahkan bagian yang penting dan bagian yang tidak tepat. Dan yang ketiga, membaca dengan penilaian. Setelah membaca kritis, seseorang akan bisa menilai apakah tulisan atau informasi itu fakta atau kurang tepat, atau bisa juga hanya karangan belaka. Kemudian dalam membaca kritis tentu kita memiliki hambatan. Nah, di antaranya yaitu sulit berkonsentrasi, rendahnya motivasi, khawatir tidak memahami isi bacaan. Itu adalah hal-hal yang biasanya menjadi hambatan ketika kita membaca kritis. Pada bagian terakhir, kita akan menguak apakah kelebihan dan juga kekurangan dari membaca kritis. Yang pertama, kita buka tentang kelebihannya. Kelebihan dari membaca kritis yang pertama, bisa menambah wawasan dari informasi yang dibaca. Yang kedua, mampu menganalisis setiap tulisan dari penulis berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, bisa memberikan informasi terkait isi bacaan, apakah itu fakta atau opini, atau bahkan informasi yang salah. Yang ketiga, menilai tulisan agar lebih baik. Kekurangan membaca kritis antara lain sebagai berikut. Seseorang yang menjadi pembaca kritis harus mampu menggali informasi kebenaran fakta atau opini pendapat penulis, dan ini dibutuhkan latihan serta wawasan yang luas. Yang kedua, sulit berkonsentrasi. Ketiga, rendahnya motivasi. Dan yang keempat adalah khawatir tidak memahami isi bacaan.